你还是晕着吧。老二，老三。但如果你也和海伦英有仇，海伦英用生死牌咒杀我全家，就是我。德才还挺齐全，如此温寒相济，这么麻烦。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir, episode 49 dan 50 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan 3 orang pria bertopeng yang berhasil menemukan keberadaan dari Su Qing. Ternyata tujuan utama mereka adalah mencari harta rahasia yang ditinggalkan oleh Sain Pedang kepada Su Qing. Karena Su Qing menolak untuk menyerahkan harta rahasia tersebut, maka berbaku hantaman langsung terjadi di antara mereka. Tapi entah kenapa setelah melakukan serangan menggunakan pedangnya, Su Qing kembali kabur dari hadapan 3 orang bertopeng. Tapi 3 orang bertopeng sudah mempersiapkan rencana cadangan dengan menggunakan kompas ajaib untuk melacak keberadaan dari Su Qing. Sementara itu dari arah lain, King Li Han merasa heran kenapa Su Qing tidak membunuh 3 orang bertopeng di hadapannya, padahal dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Si Hai juga memperhatikan kalau sedari tadi Su Qing tidak melarikan diri, melainkan hanya berputar-putar di dalam hutan bambu ini. Karena menolak untuk membunuh serta menolak untuk pergi dari hutan bambu, maka King Li Han berasumsi ada sesuatu hal yang sedang dilindungi oleh Su Qing di sekitaran tempat ini. Beberapa saat kemudian, Su Qing hampir ditemukan oleh 3 orang bertopeng yang mengejar menggunakan kompas ajaib. Momen ini tentu saja membuat Su Qing langsung menyerang pemegang kompas ajaib tersebut agar keberadaannya tidak bisa dilacak lagi. Pada saat Su Qing sedang lengah karena dia sedang menghajar salah satu pria bertopeng, di saat itulah King Li Han datang untuk memberikan sebuah bantuan. Penyelamatan ini membuat si Hai tertawa karena sepertinya Li Han sudah banyak membaca buku tentang seorang pahlawan kesiangan. Karena tidak ingin terlihat berlebihan, maka Bang MC berkata tidak baik jika 3 orang pria dewasa mengeroyok 1 orang gadis kecil seperti Su Qing. Li Han juga tampak mengubah pot bunga menjadi palu hautian untuk melakukan serangan kepada 1 orang bertopeng. Perubahan pot bunga menjadi palu hautian tentu saja membuat Su Qing merasa familiar dengan teknik tersebut. Tapi Su Qing mengira kalau Li Han merupakan Zhou Yixing karena diketahui hanya Zhou Yixing yang bisa mengubah teknik ilusi menjadi sebuah kenyataan. Penjelasan dari Su Qing tentu saja membuat King Li Han merasa heran karena dia bukanlah Zhou Yixing seperti yang dipikirkan oleh Su Qing. Tapi karena Li Han mempunyai teknik yang sama seperti Zhou Yixing, maka sedari itulah Su Qing mengajak Bang MC untuk berkunjung ke kediamannya. Dengan cepat King Li Han juga langsung membunuh beberapa orang bertopeng yang sebelumnya mengejar Su Qing. Sebenarnya Su Qing melakukan protes karena dia sama sekali tidak ingin membunuh orang-orang yang menginginkan harta dari Sain Pedang, tapi karena Li Han sudah terlanjur membunuh 3 orang tersebut, maka Su Qing lekas mengajak Bang MC untuk pergi mengikutinya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di tempat yang menjadi kediaman dari Su Qing. Su Qing juga langsung membuka sebuah pintu tersembunyi yang berada di tengah jalan hutan bambu. Li Han dan si Hai yang ikut masuk ke dalam tempat yang dianggap rumah oleh Su Qing menemukan keanehan karena tempat yang mereka masuki begitu mengerikan. Benar saja sesuai dengan dugaan, ternyata Su Qing langsung melakukan serangan-serangan begitu Li Han masuk ke dalam tempat ini.
Jika kau memang punya masalah dengan He Yilin, maka kita bisa bicara baik-baik, ucap King Lihan kepada Su Qing. Ternyata Bang MC mengetahui kalau Su Qing punya dendam pribadi kepada He Yilin. Semua itu bisa terlihat karena niat membunuh dari Su Qing muncul pada awal King Lihan menyebutkan nama pavilion Lu Yinghai. Selain itu, Su Qing juga mengenal Zhou Yixing yang merupakan salah satu anak buah dari He Yilin. King Lihan kemudian menjelaskan kalau He Yilin sudah membunuh semua anggota keluarganya dengan menggunakan giok hidup dan mati. Dia juga memberikan sebuah bukti dengan melemparkan giok hidup dan mati kepada Su Qing. 但如果你也和海伦英有仇，海伦英用生死牌咒杀我全家，就是我。 Melihat tablet giok hidup dan mati sontak membuat Su Qing kaget karena ternyata Lihan masih bisa hidup padahal di giok tersebut Bang MC sudah terlihat mati. King Lihan kemudian menunjukkan kekuatan alam dewa yang dia miliki sembari menjelaskan kalau dia sudah mendapatkan kembali kehidupan yang diberi oleh seorang utusan alam dewa. Kekuatan alam dewa yang ditunjukkan oleh Lihan tentu saja membuat Su Qing merasa familiar karena kekuatan tersebut sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh gurunya. Dengan kata lain, Sain Pedang merupakan guru dari Su Qing. 多了个活命的机会，师傅走了个青梅。 Karena Su Qing merupakan murid dari Sain Pedang, maka mereka berdua memutuskan untuk berdamai. Bang MC juga merasa sedikit heran karena setelah dia berpisah dengan Zipei yang dianggap kekasih Sain Pedang, dia malah bertemu dengan Su Qing yang menganggap dirinya murid dari Sain Pedang. Di saat yang sama, Su Qing mengajak Lihan untuk pergi ke sebuah tempat yang mana di tempat tersebut ada Xiao Bai yang sedang membakar makanan. Tentu saja kehadiran Xiao Bai di tempat ini membuat Lihan langsung pergi meninggalkan lokasi. Seketika Bang MC pun langsung berubah pikiran setelah Su Qing berjanji akan mengajari Lihan keterampilan alkemis. 大哥哥，好歹我也活了上万。 Mereka berdua kemudian bernegosiasi mengenai berapa banyak keterampilan alkemis yang akan diajarkan kepada Lihan. Pada akhirnya Su Qing menyetujui untuk mengajari Lihan dan langsung mempraktikannya di hadapan Bang MC kita menggunakan sebuah tungku pembakaran yang cukup bagus. Melihat Su Qing yang sedang mengajarkan keterampilan alkemis tentu saja membuat si Hai memberikan pujian. Dia tidak ragu menyebutkan kalau Su Qing sangat berbakat dalam keterampilan alkemis. Setelah mendengar semua penjelasan dari Su Qing, King Lihan langsung ingin mencoba menyempurnakan sebuah pil tanpa bantuan tungku pembakaran. 颜色还挺齐全，如此温寒相济，这么麻烦，我会了。 Dengan kekuatan alam dewa, Bang MC terlihat benar-benar bisa menyempurnakan sebuah pil kelas atas. King Lihan juga tidak ragu untuk menawarkan hasil pembuatan pilnya kepada Su Qing sebagai bahan percobaan. Akan tetapi Su Qing menolak karena dia menganggap pil buatan Lihan sama sekali tidak berguna. 灵力强行缩短淬炼时间，上品丹药，我可不敢吃。 Beberapa saat kemudian, Lihan yang sedang menyempurnakan ratusan pil merasakan hawa kedatangan seseorang ke tempat mereka. Benar saja datang seseorang bertopeng yang mencoba untuk menyerang langsung ke arah Su Qing. Beruntung Su Qing dengan mudah berhasil mengalahkan orang bertopeng tersebut. 上一个这么说的，行死你！这事儿你得负责。 Su Qing juga terlihat menyalahkan Lihan karena sebelumnya Lihan sudah membunuh beberapa orang anggota mereka yang membuat mereka kembali datang ke tempat ini. Dengan wajah datar, Bang MC meminta Su Qing untuk tenang karena dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Belum juga mereka selesai berbicara, tiba-tiba saja datang lagi 5 orang bertopeng yang lebih kuat. Ketika Su Qing sedang disibukkan dengan pertarungan melawan 5 orang pria bertopeng, di saat yang sama King Lihan masih santai serta berkata kalau dia akan memberikan bantuan setelah selesai makan ubi bakar. Di sela-sela pertarungan Su Qing, King Lihan juga mengamati kalau orang-orang yang datang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bang MC beranggapan kalau orang-orang ini pasti dikirim oleh He Yilin untuk mendapatkan teknik Sain Pedang.
这些人比刚才的强太多了。行，只要你不出手。 Sementara itu ada seorang pria bertopeng yang meminta King Lihan untuk tidak ikut campur dalam masalah kali ini karena mereka hanya berurusan dengan Su Qing saja. Akan tetapi Lihan punya pendapat yang berbeda di mana dia punya janji kepada Su Qing maka harus membantu Su Qing mengalahkan lawan-lawannya. Terlihat King Lihan langsung berpura-pura terkena sebuah serangan dan tidak bisa untuk melawan beberapa orang pria bertopeng di hadapannya. Ternyata Lihan sengaja melakukan hal ini karena dia dan Si Hai ingin melihat apa yang sebenarnya dimiliki oleh Su Qing selama dia berada di hutan bambu ini. 说话算话，不逼他一把。 Karena terus-terusan berada di situasi terpojok, pada akhirnya Su Qing mengeluarkan kemampuan pengendalian pedang yang sesungguhnya. Su Qing pun membuka kotak yang biasa dia bawa serta menggunakan 3 pedang sekaligus untuk membunuh 3 orang pria bertopeng. Setelah mengalahkan semua orang pria bertopeng, Su Qing menghampiri King Lihan untuk meminta penjelasan kenapa Lihan tidak memberikan bantuan kepadanya. Akan tetapi Lihan meminta Su Qing untuk menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu dengan beberapa orang pria bertopeng yang baru datang lagi. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Su Qing menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh rombongan pria bertopeng. Bahkan rambut Su Qing langsung memutih karena sudah kehabisan banyak energi. Terlihat King Lihan juga langsung memberikan bantuan karena dia paham kondisi Su Qing sudah semakin melemah. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.